Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim alaihi wajhi annama huwa ahlu habibuk. Allahumma salli ala sayyidina Ibrahim wa sallim alaihi wajhi annama huwa ahlu khaliluk. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Qila wa ma jilauha ya Rasulullah? Qila kasratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat tarawih yang sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita senantiasa panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih Sayang, sehingga setiap perintah yang diturunkan ini mendatangkan kebaikan dan ada kemudahan. Yang mana salah satunya perintah puasa. Puasa ini tidak makan mulai fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari. Berapa jam memang kita terlambat makan, tapi karena ini perintah Allah, maka akan menjadi kebaikan dan tidak banyak masalah di dalamnya. Beda kalau kita terlambat makan bukan karena perintah Allah. Bisa jadi kadang kita sudah gemetar, berkeringat, ada yang sampai pingsan. Tetapi kita perintah puasa ini mulai pagi sampai sore kita tidak makan. Tidak ada ceritanya dari dulu sampai sekarang orang pingsan gara-gara puasa lapar. Yang ada itu paling upacara bendera baru pingsan, karena enggak makan katanya 2 jam. Bahkan Rasulullah sampaikan, sumu tasihu, puasalah kalian maka niscaya kalian akan sehat. Hari yang mulia, kalau orang tua bilang penyakit itu sumbernya dari 2 saja, salah makan dan salah bicara. Salah makan dan salah pembicaraan itu jadi penyakit. Dan juga dikatakan setan itu menggoda, yajri majrad dam, mengikuti aliran darah. Semakin darah kita ini mengalir dengan kencang, maka semakin kuat setan itu merasuki diri kita, godaan-godaannya itu. Semakin darah ini lambat, santai, maka setan pun lemah. Maka dengan berlapar-lapar puasa ini, berharap hadirin yang mulia hawa nafsu kita ini dikendalikan. Awal puasa setan memang sudah dibelenggu, tetapi ada 2 hal yang tidak bisa lepas dari kita. Apa itu? Kebiasaan buruk dan hawa nafsu kita. Sehingga wajar kalau di bulan puasa ini masih ada orang berbuat maksiat dan sebagainya. Karena apa? Kebiasaan buruk yang tidak pernah dia tinggalkan semenjak Rajab, Sya'ban, dan juga hawa nafsu kita. Hadirin yang sama Allah Subhanahu wa taala, kita sering dengar selain Ramadan ini dikatakan bulan puasa, bulan tarwih, tetapi kita juga sering mendengar Ramadan dikenal dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Bulannya penuh dengan berkah. Jangan sampai kitanya tidak berkah. Apa itu berkah? Al-barakatu ziyadatul khair. Berkah ini kebaikan yang terus meningkat. Ramadan ini dikatakan bulan berkah karena kebaikannya meningkat. Bayangkan hadirin yang mulia, ada amalan-amalan yang melebur dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu. Puasa yang didasari dengan iman dan ihtisaban akan menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kita di masa lalu. Salat malamnya juga, kalau salat malam di bulan biasa kan tidak seampuh itu, tidak seutama itu.
Salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kalau salat tarawih kita kerjakan dengan imanan wa ihtisaban, semata-mata mengharap karena Allah, maka salat malam di bulan Ramadan kita ini akan menjadi sebab dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah. Nah, kalau salat di bulan biasa habis sisa misalnya kita salat sunnah mutlak sampai jam 12 malam sampai subuh, tidak sehebat itu nilai keutamaannya. Berarti amalan-amalan meningkat pahalanya di bulan Ramadan, meningkat ini dikatakan berkah. Berkah. Maka Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan bulan yang berkah, jangan sampai kitanya tidak berkah, bahkan menjadi bulan musibah. Sama dengan masjid. Masjid adalah mahalul barokah, mahalul mubarak, tempat yang penuh dengan berkah. Iya, masjid berkah karena baru duduknya saja sesaat sudah ada nilai iktikaf, nilai pahala banyak besar. Cuman kalau kita masuk masjid kemudian berbuat maksiat, congkel celengan diam-diam, itu masjid tetap berkah, tapi orang yang masuk tersebut musibah. Nabi juga hari yang mulia, sudah hampir 1 pekan ini kita berpuasa, kita sholat tarawih, maka kita ini bermuhasabah. Sudahkah kita ini betul-betul mendapat berkah di bulan yang penuh dengan berkah, atau kita ini justru musibah di bulan yang penuh dengan berkah? Allah Subhanahu wa taala bahkan dikatakan malaikat Jibril, ba'udaman adrokar Ramadan, sungguh celaka, jauh daripada rahmat Allah orang yang diberi kesempatan masuk bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali dari Allah. Nah, sekarang sudah hampir 1 pekan hadirin yang mulia, sholat tarawih kita ini semakin meningkat atau semakin lemah? Anak muda bilang, jadikan sholat tarawih itu seperti cinta. Cinta itu bukan masalah siapa yang datang duluan, tapi siapa yang mampu bertahan. Banyak datang duluan tapi enggak bertahan, akhirnya ditikung orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian juga fiha da'watun mustajabatun, doa-doa penuh dengan makbul, ampuh doa, pintu langit terbuka. Sudahkah kita memanfaatkan waktu hampir 1 pekan ini dengan berdoa, atau kita justru banyak kelalaian? Jangan sampai Ramadan ini bukan lagi berkah untuk diri kita tapi musibah. Allah Subhanahu wa taala kemudian juga Ramadan dikatakan alladzi unzila fihil Qur'an, bulan yang di dalamnya turunkan Al-Qur'an. Nah, sekarang kita koreksi diri kita. Sudah berapa lembar kita baca Al-Qur'an? Sudah berapa banyak kita baca Al-Qur'an? Padahal hadirin yang mulia, kata Rasulullah, inna hadhil qulub tasda, sesungguhnya hati kita ini bisa berkarat kama yasdalul hadid idza sobahul ma, sebagaimana bisanya berkarat besi karena air. Maka sahabat bertanya, wa ma jilauha ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan hati ini ya Rasul? Maka kata Rasulullah, kasratu dzikril maut wa tilawatil Qur'an, perbanyak ingat mati dan perbanyak baca Al-Qur'an. Membersihkan hati. Ketika hati manusia baik, maka semuanya akan menjadi baik. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, bisa kita bayangkan jadi tolak ukur. Kalau bulan Ramadan saja, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang diturunkannya Al-Qur'an, kita lemah membaca Al-Qur'an, bagaimana di bulan-bulan biasa? Maka Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an hal yang luar biasa. Sehingga hadirin yang mulia, ketika orang di alam kubur, ketika ditanya mungkar nakir, ketika dia senantiasa istiqomah baca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an nanti akan membela, akan menjawab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia sibuk baca Al-Qur'an, tidak sempat berdoa minta kepada Allah, maka Allah akan berikan segala hajat-hajatnya didahului, melebihi daripada orang-orang yang sibuk berdoa tetapi dia tidak baca Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ketika manusia saling tidak peduli dengan satu sama lain, yauma yafirul mar'u min akhi, ketika seseorang tidak peduli dengan saudaranya, sanak famili kerabatnya, tihi wa bani, seorang suami tidak ingat lagi dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Bahkan anaknya ketika bertanya, wahai ayah, ketika di dunia kau senantiasa bela saya, tolong saya, kenapa kau sekarang tinggalkan saya wahai ayah? Likulli imri'in
setiap orang pada saat itu sa'nu yughni, mereka sibuk dengan urusan memikirkan dosa mereka masing-masing. Sibuk. Tetapi hadirin yang mulia, seorang anak yang dia menjadi hafiz Quran, maka justru dia akan mencari orang tuanya. Karena dia diberikan mahkota, diberikan jubah. Dia diperintahkan, wahai si fulan yang hafiz Quran, ini mahkota, ini jubah, cari orang tuamu, selamatkan, gandeng tangannya, mau bawa masuk ke dalam surga. Ini seorang anak yang hafiz Al-Quran. Di saat orang bingung, dalam kondisi huru hara, musibah yang besar di hari kiamat, tetapi seorang anak yang hafiz Al-Quran, dia diberi kehormatan oleh Allah, diberi mahkota dan pakaian yang bercahaya, untuk mencari orang tuanya, suruh pakaikan itu pakaian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, ya sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang mandul? Maka sahabat menjawab, ya Rasul, orang yang mandul orang yang tidak punya keturunan sama sekali. Kata Rasulullah, tidak, bukan. Hakikat orang yang mandul adalah mereka yang banyak anaknya tetapi tidak memberikan manfaat sedikit pun di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita sebagai tolak bala. Di saat anak-anak seusianya main dengan bebas, tertawa, tersenyum, puas. Tetapi anak-anak kita, mereka rela berpisah dengan kita, tinggalkan dengan permainannya. Dia rela menghafal Al-Quran di pondok pesantren dengan keadaan serba terbatas, makan terbatas, istirahat terbatas. Kerinduan yang ditahan menjadikan sebab pertemuan dengan orang tuanya dalam surga selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang berbicara usaha, yang mendengar juga sama-sama usaha. Kalau tidak bisa semuanya anak kita jadikan hafiz Quran, maka jangan sampai tidak ada sama sekali. Kita usaha bagaimana anak-anak kita menjadi pembela nanti di hari kiamat. Alangkah beruntungnya orang tua yang telah mampu menjadikan, yang telah berusaha untuk menjadikan anaknya hafiz Al-Quran. Ada seorang ulama yang sekarang santrinya lebih daripada 50.000 santri. Beliau ceramah, dalam satu ceramah dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya. Jadi ketika ada seorang hamba yang sementara disiksa di alam barzah, kemudian ada anaknya yang belajar Al-Quran, maka Allah berfirman, wahai malaikat azab, hentikan azabmu. Saya tidak rela menyiksa orang tua yang sementara anaknya belajar Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan, kepahaman untuk senantiasa senang mendengar bacaan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, mendorong orang lain bersemangat untuk sama-sama baca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.